MotoGP Qatar 2025 baru saja usai akhir pekan lalu, tapi euforianya belum juga reda. Salah satu sosok yang paling banyak dibicarakan tentu saja Marc Marquez. Bukan hanya karena hasil balapnya yang luar biasa di atas Desmosedici GP, tapi juga karena cara ia melakukannya, tenang, sabar, penuh perhitungan, namun tetap mematikan di saat yang tepat. Yang menarik, bukan cuma fans atau pengamat yang dibuat terkesan. Mantan rekan setim Marquez di Repsol Honda, Dani Pedrosa, juga tak bisa menutupi rasa kagumnya. Pedrosa, yang kini menjadi pembalap penguji KTM, menyaksikan langsung bagaimana Marc tampil beda dari yang ia kenal dulu. Saya kenal Marc sejak dia pertama kali naik ke kelas MotoGP dan jadi rekan setim saya. Dulu dia sangat agresif, bahkan terkadang terlalu berani. Tapi yang saya lihat kemarin di Qatar, itu Marc yang sangat berbeda, ujar Pedrosa dengan kagum. Itu pernyataan awal Pedrosa saat dimintai pendapat soal performa Marquez yang mencuri perhatian. Menurutnya, semua orang tahu betapa buasnya Marc saat masih membela Repsol Honda. Namun di atas Ducati, Marquez menunjukkan sisi yang lebih matang, lebih tenang, lebih sabar, dan jauh lebih kalkulatif. Saya memang sudah menduga, ketika dia pindah ke Ducati, dia akan langsung kompetitif. Motor ini punya potensi besar dan Marc adalah pembalap dengan talenta luar biasa. Tapi saya tidak menyangka dia akan mengubah cara balapnya sedemikian rupa. Itu perubahan yang besar darinya, lanjut Pedrosa. Jika kita kilas balik, Dani Pedrosa dan Marc Marquez pernah menjadi duet andalan Repsol Honda di awal era 2010-an. Saat itu, Marquez langsung mencuri perhatian dunia karena gaya balapnya yang liar, penuh aksi overtake agresif, dan kerap membuat lawan kehilangan ritme. Tapi di sisi lain, gaya tersebut juga mengantarkannya langsung meraih gelar juara dunia ketika pertama naik ke kelas MotoGP. Namun gaya balap tersebut juga membuatnya sering terjatuh dan memaksakan banyak hal. Waktu kami satu tim, Marc itu seperti kuda liar. Dia seperti peluru, sangat cepat, tapi susah dikendalikan. Dia lebih sering mengandalkan insting dibanding perhitungan. Tapi sekarang, dia seperti sudah menggabungkan semua itu menjadi satu paket yang sangat lengkap, kata Pedrosa sambil mengangguk. Menurut Pedrosa, perubahan paling mencolok dari Marquez di atas Desmosedici adalah kontrol emosi dan ketepatan memilih waktu menyerang. Di Qatar, Marquez tidak langsung memimpin sejak awal. Ia mengamati, menjaga ritme, dan baru menyerang ketika lawan mulai kehilangan traksi. Hasilnya, dia sukses melahap semua pembalap dengan bersih dan mempertahankan keunggulan hingga akhir balapan. Yang saya lihat kemarin adalah Marc yang sangat cerdas. Dia tahu kapan harus menekan, dan kapan harus menunggu. Dia tidak terburu-buru, dan itu bukan gaya Marc yang saya kenal dulu. Ini benar-benar Marc yang baru, ungkap Pedrosa dengan nada serius. Sebagai pembalap uji KTM, Pedrosa memang sering mengikuti perkembangan teknis berbagai motor MotoGP, termasuk Ducati. Namun menurutnya, bukan hanya motornya yang membuat Marquez tampil sehebat itu, melainkan bagaimana Marc berhasil menyatu dengan karakter Desmosedici dan menjadikannya alat untuk menampilkan versi terbaik dari dirinya. Adaptasinya luar biasa cepat. Ducati adalah motor yang menuntut presisi tinggi, terutama soal pengereman dan akselerasi keluar tikungan. Tapi Marc kelihatan nyaman sejak awal, dan itu jarang terjadi. Biasanya butuh waktu berbulan-bulan, jelas Pedrosa. Pedrosa juga menyebut bahwa dengan gaya balap Marquez yang sekarang, ia bisa menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Jika dulu Marquez bisa menang karena keberaniannya, sekarang ia bisa menang karena kecerdasannya, dan itu membuat lawan-lawan semakin kesulitan membaca strateginya. Saya rasa ini baru awal. Jika ia terus seperti ini, dia akan jadi pembalap yang benar-benar dominan musim ini. Dan ini bukan karena kecepatan semata, tapi karena dia sudah berkembang menjadi pembalap yang komplit, kata Pedrosa dengan yakin. Marc Marquez sendiri sebelumnya sempat mengatakan bahwa ia ingin menikmati proses bersama Ducati, tanpa terlalu memikirkan gelar dunia di awal musim. Namun dengan performa seperti di Qatar, sulit untuk tidak menempatkannya sebagai salah satu favorit utama musim ini. Di akhir wawancara, Pedrosa menutup dengan satu kalimat yang cukup dalam. Saya pernah melihat Marc muda yang liar. Sekarang saya lihat Marc yang matang. Dan saya tidak tahu mana yang lebih berbahaya. Tapi satu hal yang pasti, Marc belum habis. Dia malah baru mulai lagi, tutup Pedrosa.
Dan sepertinya, bukan hanya Dani Pedrosa yang berpikir begitu. Dunia MotoGP sekarang sedang menyaksikan transformasi Marc Marquez, dari seorang pembalap agresif penuh risiko, menjadi seorang maestro balap yang matang dan mematikan. Marc Marquez kembali jadi headline, tapi kali ini bukan karena aksi agresif atau drama di lintasan. Di GP Qatar 2025, Marquez menunjukkan versi paling matang dan mengerikan dari dirinya. Bukan hanya cepat, tapi sabar, taktis, dan mematikan. Kemenangan ini terasa lebih dari sekadar podium. Ini adalah momen di mana dunia menyadari, Marc Marquez sudah jadi bagian utuh dari Ducati. Sejak awal musim, banyak yang penasaran, bagaimana jadinya jika Marc benar-benar bisa menyatu dengan Desmosedici. Pertanyaan itu kini terjawab, dan jawabannya menakutkan. Di Qatar, Marquez membuktikan bahwa adaptasinya sudah selesai. Kini, ia bukan lagi pembalap yang beradaptasi dengan motor baru, ia sudah jadi senjata utama Ducati, bahkan melampaui ekspektasi. Yang membuat performanya di Qatar begitu fenomenal bukan hanya karena ia menang, tapi karena caranya menang. Marquez tidak tampil meledak-ledak seperti biasanya. Ia sangat terkontrol. Ia tahu potensi motornya, tahu kondisi ban, tahu siapa lawan di sekitarnya, dan ia memilih untuk bermain catur. Bukan balapan penuh risiko, tapi balapan penuh kalkulasi. Hal yang paling mengejutkan adalah bagaimana Marquez membuat para rival kehilangan arah. Pecco Bagnaia yang biasanya sangat kuat dalam menjaga ritme, terlihat ragu, perlahan kehilangan pace. Bahkan Pecco yang biasa tampil cepat di sini, yang tampil meyakinkan awal sesi latihan sebelumnya, tampak gugup. Inilah efek dominasi Marquez yang jarang dibicarakan, bukan cuma soal kecepatan, tapi tekanan psikologis. Kehadiran Marquez di depan membuat para rival tidak bisa membalap seperti biasanya. Mereka kehilangan konsentrasi, kehilangan ritme, dan mulai membuat kesalahan kecil. Dan dalam MotoGP, kesalahan kecil bisa sangat fatal. Casey Stoner, salah satu nama besar dalam sejarah Ducati, juga memberikan komentarnya. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Marquez di atas Desmosedici adalah sesuatu yang luar biasa. Stoner tahu betapa sulitnya menjinakkan motor ini. Ia sendiri pernah merasakannya. Tapi Marquez, dalam waktu singkat, sudah bisa memanfaatkan semua kekuatan Desmosedici dengan sempurna. Apa yang dia lakukan sangat luar biasa. Dia tidak hanya cepat, tapi juga cerdas. Saya tidak menyangka dia bisa membaca situasi balapan dengan sebaik itu di trek seperti ini, kata Stoner. Hal ini memperkuat kesan bahwa Marquez bukan hanya menyatu dengan motornya, tapi sudah jadi arsitek kemenangan itu sendiri. Strategi yang ia terapkan di Qatar jelas bukan instruksi tim. Itu murni naluri dan pengalaman seorang juara dunia. Di sisi lain, kemenangan ini juga memberi gambaran jelas bahwa Ducati kini punya masalah positif, yakni terlalu banyak pembalap kuat dalam satu brand. Tapi satu hal yang mulai terlihat, Marquez bukan hanya salah satu pembalap Ducati. Ia mulai menjadi poros kekuatan utama Ducati musim ini. Ia menang bukan karena keberuntungan, bukan karena crash lawan, bukan karena kondisi cuaca. Ia menang karena benar-benar jadi pembalap paling lengkap di lintasan. Dengan kemenangan ini, Marquez juga menyamai rekor 114 podium milik Jorge Lorenzo. Itu bukan angka kecil. Itu tanda bahwa dia bukan hanya pembalap berbakat, tapi juga pembalap legendaris yang mampu bertahan di level tertinggi selama lebih dari satu dekade. Dan ingat, ini semua terjadi di sirkuit yang bukan favoritnya. Losail bukan trek yang identik dengan Marquez. Trek ini panjang, cepat, dan menuntut efisiensi. Tapi Marquez membuktikan bahwa dengan pendekatan baru, gaya balapnya bisa beradaptasi dengan sirkuit manapun. Dampaknya sangat terasa di padat. Tim-tim lain mulai gelisah. Honda sudah kehilangan kekuatan utama mereka. KTM dan Aprilia memang mulai berkembang, tapi masih belum cukup stabil. Yamaha, jauh dari kata kompetitif. Maka kini, peta persaingan terlihat semakin berat sebelah, dan Marquez berada di puncaknya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah ini awal dari dominasi panjang Marquez bersama Ducati? Jika iya, maka musim ini bisa menjadi salah satu musim paling brutal untuk para rivalnya. Karena ketika Marquez dalam kondisi fit, berada di atas motor terbaik, dan penuh kepercayaan diri, sangat sedikit hal yang bisa menghentikannya, bahkan mustahil untuk melawannya. Pecco Bagnaia mungkin masih jadi penantang utama, tapi tekanan kini ada padanya. Ia adalah pembalap utama Ducati yang sudah lama mengenal karakter Desmosedici. Tapi Marquez, dengan segala pengalaman dan reputasi besarnya, punya mentalitas yang tak pernah mengenal kata puas. Ia akan terus menyerang, dan kemenangan seperti di Qatar mungkin terus berlanjut di seri-seri berikutnya. Untuk fans MotoGP, ini adalah momen emas.
kita menyaksikan fase baru dalam karir seorang legenda. Dari masa dominasi bersama Honda, cedera panjang yang hampir menghancurkan karirnya, hingga kini bangkit dan tampil gila bersama Ducati. Ini bukan comeback biasa, ini adalah transformasi besar seorang juara sejati. Dan seperti biasa, Marquez tidak banyak bicara, ia tidak banyak drama. Ia membiarkan performanya di lintasan yang berbicara. Dan ketika ia sedang seperti ini, tenang, fokus, lapar kemenangan, tidak ada yang bisa dianggap aman. Dengan kemenangan ini, Marquez sudah mengirim sinyal, saya sudah kembali. Dan kali ini, saya datang untuk merebut semuanya. Marc Marquez kembali menjadi pusat perhatian dunia MotoGP. Di sirkuit yang selama ini dikenal sebagai trek yang tidak bersahabat baginya, sang juara dunia asal Cervera berhasil membalikkan semua ekspektasi. Tidak hanya menang di balapan utama, tapi ia juga menyapu bersih sesi kualifikasi dan sprint race. Kemenangan ini jelas lebih dari sekadar angka poin. Ini adalah sinyal keras. Marquez telah kembali, dan bukan sebagai pembalap biasa, tapi sebagai ancaman besar yang bisa mengacak-acak peta persaingan musim ini. Sirkuit kali ini memang punya sejarah kelam bagi Marquez. Di tahun-tahun sebelumnya, ia sempat kesulitan di trek ini, bahkan pernah mengalami kecelakaan saat sedang memimpin. Tapi di musim ini, cerita berubah total. Marquez datang dengan mentalitas berbeda. Bukan hanya ingin finish, tapi ingin mendominasi. Dan itulah yang ia lakukan. Dari sesi latihan bebas, pace Marquez sudah konsisten. Ia menunjukkan adaptasi yang sangat baik dengan Desmosedici. Motor Ducati yang sebelumnya dianggap terlalu liar untuk dikendalikan, justru kini menjadi alat tempur yang sempurna di tangan Marquez. Ia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus mengelola ban serta ritme balapan. Penampilannya saat sprint race jadi salah satu momen kunci. Di situ, Marquez menunjukkan bahwa kecepatan satu lapnya bukan kebetulan. Ia mempertahankan posisi, menyerang dengan tajam, dan tak memberi ruang bagi pembalap lain untuk mendekat. Saat balapan utama dimulai, semua mata tertuju padanya. Dan ia menjawab semua ekspektasi. Start mulus, konsistensi lap time, meskipun ada sedikit kontak dengan adiknya sendiri Alex, tapi Marquez tetap konsisten dengan kecepatannya, sama sekali tidak menurun menjaga ritme balap dengan solid. Sementara itu, Pecco Bagnaia juga layak diapresiasi. Start dari posisi ke-11, ia menunjukkan ketenangan luar biasa dan perlahan merangsek ke depan. Dengan gaya balap yang tenang namun efektif, ia berhasil mengamankan podium ketiga. Ini bukan performa sembarangan, mengingat posisi startnya dan tekanan dari pembalap lain yang tak kalah kompetitif. Pecco juga sempat nerduel dengan Marc di beberapa lap, namun Pecco seperti kehilangan ritme balap usai duel tersebut, alhasil ia hanya mampu bertahan di posisi ketiga tanpa memberi perlawanan kembali. Namun, tidak bisa dipungkiri, akhir pekan ini milik Marc Marquez. Komentar tajam datang dari Davide Tardozzi, manajer di tim Ducati. Dalam wawancara pasca balapan, ia secara terbuka menyatakan bahwa Marquez saat ini sudah berada di level yang sama seperti tahun 2019. Pernyataan ini bukan basa-basi, apalagi dari seorang Tardozzi yang dikenal kritis dan realistis. Mari kita ingat sebentar, tahun 2019 adalah musim keemasan Marquez. Ia memenangkan 12 dari 19 balapan, dan hanya sekali gagal finish di posisi 1 atau 2. Dominasi mutlak. Tidak ada pembalap lain yang bisa mendekati konsistensinya. Dan kini, menurut Tardozzi, Marquez menunjukkan tanda-tanda yang sama. Marc Marquez sangat mengesankan. Saya pikir levelnya sama dengan 2019. Oleh karena itu, dengan kondisi fisik Marc yang prima, sulit bagi siapapun untuk mengalahkannya, ujar Tardozzi. Yang menarik, setelah kegagalannya di Austin beberapa pekan lalu, banyak yang meragukan mentalitas Marquez. Tapi balapan ini seolah menjadi jawaban langsung untuk semua kritik. Ia tidak goyah, bahkan terlihat lebih fokus. Ini menunjukkan bahwa Marquez bukan hanya telah pulih secara fisik, tapi juga secara mental. Dan itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya untuk lawan-lawannya. Desmosedici yang dulunya tampak liar, kini benar-benar jinak di bawah kendali Marquez. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, Marquez sempat menyebut bahwa ia masih butuh waktu untuk benar-benar menyatu dengan karakter motor Ducati. Tapi jika performa balapan ini jadi indikator, maka waktu itu sudah tiba. Marquez tidak hanya memahami motornya, ia kini sudah menyatu dengannya. Dan itu terlihat dari cara ia menekan limit motor tanpa terlihat frustasi. Ia tahu batasnya, dan lebih penting lagi, tahu cara mengendalikannya.
Jika tren ini terus berlanjut, pertarungan gelar MotoGP 2025 bisa menjadi salah satu yang paling seru dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, ada Pecco Bagnaia yang tetap konsisten dan tahu cara menang dalam jangka panjang. Di sisi lain, ada Marc Marquez yang kini sedang berada di jalur kebangkitan paling berbahaya dalam sejarah kelas utama. Bagi penggemar, ini adalah skenario terbaik, dua pendekatan berbeda, dua karakter berbeda, dan satu tujuan yang sama, merebut gelar dunia. Dan yang paling menarik, ini baru awal musim. Masih banyak seri tersisa, dan jika Marquez terus seperti ini, tekanan bukan hanya akan dirasakan oleh Pecco, tapi juga oleh seluruh padek MotoGP. Marc Marquez telah kembali. Bukan sebagai sekadar mantan juara, tapi sebagai calon kuat juara baru. Dan sejarah menunjukkan, saat Marquez sudah merasa nyaman di atas motor, maka yang lain harus bersiap menghadapi badai. Fabio Quartararo memberikan kejutan kecil namun penting di sprint GP Qatar. Pembalap Yamaha itu menutup sprint dengan finish di posisi kelima, sebuah hasil yang mungkin tidak terlihat mencolok di atas kertas, tapi punya makna besar dalam konteks performa Yamaha musim ini, yang masih penuh tantangan. Dari awal akhir pekan, Quartararo sudah menunjukkan konsistensi. Ia tampil solid di sesi latihan, mempertahankan ritme di kualifikasi hingga berada front row dengan start di posisi ketiga-tiga, dan mengonversinya menjadi hasil nyata di sprint. Dalam balapan sepanjang 11 lap itu, Quartararo mampu menjaga ketenangan dan ritme meskipun sempat terlibat duel dengan para pembalap Ducati. Menurut Quartararo, hasil ini tidak datang begitu saja. Ia menyebut bahwa kunci keberhasilan di sprint kali ini adalah konsistensi dan pemahaman terhadap motor serta ban sejak hari Jumat. Lintasan Lusail disebutnya sebagai trek yang cocok untuk karakter motor YZR M1, tapi bukan itu saja faktor penentunya. Seperti yang saya katakan, saya pikir lintasannya sangat cocok untuk motor YZR M1, tetapi saya juga berpikir itu merupakan sesuatu yang saya tahu bahwa saya bisa benar-benar memacu. Saya tahu bannya, ujar Quartararo. Hal menarik dari penampilan Quartararo di sprint GP Qatar adalah pendekatan strategisnya terhadap balapan. Ia tidak tampil all out dari awal, tapi secara perlahan membangun kecepatan. Namun, ia juga menyadari bahwa agresivitas di awal menyebabkan konsumsi ban yang lebih tinggi, dan itu menjadi bahan evaluasi penting untuk balapan utama hari Minggu. Kami memacu ban lebih banyak daripada yang lain. Dari situ saya belajar di mana saya bisa lebih tenang dan di mana saya bisa menyerang. Ini penting buat besok, lanjutnya. Dari sisi teknis, Quartararo terlihat semakin nyaman dengan motor Yamaha. Setelan motor yang digunakan di Qatar dinilai mampu mengakomodasi gaya balapnya yang mengandalkan kelincahan di tikungan dan kestabilan saat akselerasi. Meski masih kalah dalam hal top speed dibanding motor-motor seperti Ducati dan KTM, Quartararo mampu mengimbanginya dengan pemilihan racing line yang efisien dan pengereman yang presisi. Sprint di Lusail juga memperlihatkan bagaimana Quartararo mampu membaca ritme lawan. Ia tidak terpancing duel yang tidak perlu, memilih bertahan di posisi yang aman, dan menunggu momen untuk menyalip dengan lebih bersih. Pendekatan ini bukan hanya menunjukkan kedewasaan, tapi juga kesabaran dalam membaca situasi lintasan. Lebih jauh lagi, Quartararo mengakui bahwa sprint kali ini memberinya banyak informasi teknis yang sangat berguna, terutama mengenai kondisi ban belakang yang ternyata lebih cepat aus ketika terlalu dipaksa di awal. Dari sini, ia dan tim Yamaha bisa menyusun strategi baru yang lebih seimbang untuk race utama. Selama balapan saya belajar banyak di beberapa area di mana saya bisa memacu besok dan di mana saya harus menjaga ban dengan lebih baik, katanya lagi. Kini, dengan semua data di tangan, Quartararo merasa lebih siap menghadapi balapan utama hari Minggu. Ia yakin bisa tampil lebih kuat karena sudah tahu batasan motor dan karakteristik ban di lintasan ini. Selain itu, hasil sprint memberinya kepercayaan diri yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tekanan dari para pembalap papan atas seperti Jorge Martin, Pecco, dan Marc Marquez. Yang menarik, Quartararo juga tampaknya mulai kembali ke mindset pembalap juara. Ia tidak hanya mengejar hasil instan, tapi juga membangun fondasi yang kuat untuk balapan panjang. Dalam kondisi di mana Yamaha masih mencari jati diri dan daya saing, keberadaan pembalap seperti Quartararo yang bisa menjaga semangat dan fokus adalah aset besar bagi tim.
Musim ini memang bukan musim yang mudah bagi Quartararo maupun Yamaha, tapi hasil di sprint GP Qatar ini menjadi bukti bahwa potensi itu masih ada. Dengan pendekatan yang lebih data-driven dan pemahaman terhadap kekuatan serta kelemahan motor, Quartararo menunjukkan bahwa dirinya masih bisa bersaing di level atas jika mendapat dukungan yang tepat. Kini, semua sorotan tertuju ke balapan utama hari Minggu. Apakah Quartararo mampu memperbaiki posisinya dan mungkin meraih podium? Atau setidaknya mempertahankan konsistensi performa seperti di sprint? Yang jelas, Quartararo sudah menyiapkan senjata utamanya, data, konsistensi, dan pengalaman. Setelah selalu berada di bawah bayang-bayang Marc Marquez dalam 3 seri awal MotoGP 2025, Francesco Pecco Bagnaia akhirnya menunjukkan taringnya. Di sesi praktis GP Qatar 2025 yang digelar di sirkuit Lusail, Pecco berhasil mencatatkan waktu lebih cepat dari Marquez untuk pertama kalinya musim ini. Keunggulan Pecco atas Marquez memang sangat tipis, hanya 0,022 detik, namun maknanya sangat besar. Bukan hanya sebagai pembuktian, tapi juga sinyal bahwa sang juara bertahan mulai menemukan ritme terbaiknya. 3 seri pembuka MotoGP 2025 menyajikan dominasi mengejutkan dari Marc Marquez yang tampil konsisten dan cepat bersama Ducati Lenovo. Sejak sesi FP1, praktis, hingga kualifikasi, Marquez selalu lebih unggul dari Pecco, rekan setimnya sendiri. Di Qatar, Marquez juga sempat kembali unggul di sesi FP1. Namun, di sesi praktis resmi yang sangat penting untuk tiket langsung ke Q2, Pecco tampil lebih tajam. Ia mencatatkan waktu putaran yang lebih baik dari Marquez, menempati posisi kedua tercepat di belakang Franco Morbidelli. Sementara Marquez harus puas di posisi ketiga. Meski hanya selisih sepersekian detik, momen ini jadi titik balik penting bagi Pecco. Ia membuktikan bahwa ia masih punya kecepatan untuk bersaing di level teratas, meski di awal musim performanya belum maksimal. Setelah sesi selesai, Pecco mengungkapkan bahwa kunci performa apiknya adalah pemilihan ban medium. Ia merasa lebih stabil dan nyaman, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan pengereman keras dan kestabilan saat masuk tikungan cepat. Saya merasa lebih baik dengan ban medium. Seperti yang sering terjadi, ban ini sedikit lebih membantu saya. Saya puas. Sejauh ini adalah hari Jumat terbaik tahun ini. Saya berhasil melaju cepat sejak awal, saya merasa baik dan tidak ada kendala. Saya senang, ujar Pecco. Ban medium memang dikenal punya karakter yang lebih seimbang antara grip dan durabilitas. Pecco yang punya gaya balap halus dan stabil sangat cocok dengan karakteristik ini. Berbeda dengan ban lunak yang eksplosif, ban medium memberikan rasa aman lebih tinggi untuk pebalap seperti Pecco yang lebih menyukai kestabilan motor saat cornering. Meski puas dengan ban medium, Pecco tak menutup kemungkinan untuk memakai ban lunak, soft, pada sesi sprint nanti. Ban lunak memang memberikan performa agresif di awal lap, namun cepat aus jika tidak dikelola dengan benar. Ban lunak bersifat eksplosif dan memberikan banyak tekanan pada putaran pertama. Seseorang dapat mengambil risiko di sprint, karena ini adalah ban yang, jika dikelola dengan benar, dapat membantu Anda dalam aspek lain. Kita lihat saja pada hari Sabtu, lintasan akan terus berkembang dan mungkin akan cocok untuk ban lunak, jelas Pecco. Kondisi lintasan yang terus berubah dan membaik akan menjadi faktor penentu. Pecco dan tim Ducati tampaknya masih akan menganalisis data dari sesi sebelumnya sebelum menentukan strategi ban final di sprint. Sementara itu, Marc Marquez menanggapi hasil ini dengan cukup tenang. Ia tahu bahwa Lusail bukanlah sirkuit favoritnya, dan menyebut bahwa jika ia bisa naik podium saja, itu sudah menjadi hasil yang sangat bagus. Kita lihat saja nanti, jika saya menang di Qatar, sesuatu akan terjadi, terutama karena ini adalah salah satu sirkuit di mana saya kesulitan. Bagi saya, naik podium di sini sudah merupakan hasil yang bagus, ujar Marquez. Marquez dikenal sebagai pembalap yang cepat beradaptasi, namun di Lusail, ia memang kerap menemui tantangan. Ia masih dalam proses menyatu sepenuhnya dengan Desmosed milik Ducati, dan meski sudah tampil luar biasa di awal musim, ia tetap menjaga ekspektasi. Dengan hasil praktis ini, tensi antara dua pembalap top Ducati Lenovo mulai terasa lebih panas. Di awal musim, banyak yang memprediksi Pecco akan memimpin tim seperti biasa, tapi Marquez justru mengejutkan semua orang dengan performa konsisten. Kini, dengan Pecco mulai menemukan performanya, persaingan internal ini dipastikan akan menjadi sorotan utama di setiap seri. Apalagi keduanya sama-sama membidik gelar juara dunia, dan berada di tim yang sama. Tidak hanya soal kecepatan, tapi juga soal strategi, pemilihan ban, adaptasi lintasan, hingga mentalitas bertarung akan menjadi penentu siapa yang akan keluar sebagai Raja Ducati musim ini.
Keunggulan Pecco Bagnaia atas Marc Marquez di praktis GP Qatar memang tipis, tapi sangat berarti. Ini adalah titik awal kebangkitannya, dan menjadi bukti bahwa ia belum kehilangan sentuhan juara. Namun, musim masih panjang. Sprint dan kualifikasi di Qatar belum digelar, dan Marquez masih punya peluang besar untuk membalikan keadaan. Yang pasti, persaingan dua bintang Ducati ini menjadi sajian utama musim ini, dan penggemar MotoGP dijamin tak akan kecewa.